Pengacara kondang Hotman Paris kini turut membela Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan Pratiwi Novianti atau Teh Novi yang kini berseteru dengan Alvin Lim sekaligus pengacara Agus. Hotman Paris menilai tudingan-tudingan Alvin Lim terhadap Teh Novi sudah kelewat batas. Alvin Lim sendiri memiliki beragam kontroversi. Bahkan Alvin Lim pernah dilaporkan ke polisi dan dipenjara. Salah satu kasus yang diungkap Hotman Paris ke publik adalah yang berkaitan dengan dugaan penipuan identitas. Hotman Paris berharap Teh Novi berani melaporkan Alvin Lim ke polisi atas tudingan-tudingan tidak berdasar terhadap dirinya. Ini bukan pertama kalinya Hotman Paris menyinggung Alvin Lim yang mengaku anak dari 9 naga. Ya, jadi saya diajak, Mas. Bukan sayanya yang mau, ya. Jadi itu loh, harap digarisbawahi, ya. Saya nggak pernah minta-minta kasus kita di LQ banyak kok. Beda sama Hotman yang selalu mau pansos, setiap kali ada apa yang viral, dia pasti ikut campur, ikut bicara, ya kan. Kemarin yang tangan buntung juga dia ikut bicara, apa juga dia ikut bicara, ya kan. Di situ dia udah lebih baik udah bukan jadi lawyer, tapi jadi tukang gosip aja, tukang nyinyir. Karena setiap kali ada apa-apa dia gosipin, terutama tentang saya, dia nyinyir tuh di IG-nya dia, kontennya saya semua. Padahal dia siapa? Apakah dia kuasa hukum saya? Bukan. Apakah kuasa hukum dari kejaksaan untuk serang saya? Juga bukan. Ya kan, terus apa gunanya lu nyinyirin orang kan? Berarti kan bukan lawyer dia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi sekarang Teh Novi mau dibantu sama Bang Hotman buat ngelaporin Alvin Lim karena Alvin Lim sudah terlalu banyak mengeluarkan pernyataan negatif tentang Teh Novi. Tapi aku tuh di sini tuh suka banget sama pernyataannya Pak Yusuf Hamka kalau dia itu berusaha untuk mendamaikan. Bener banget sih, kalau misalkan bisa didamaikan kenapa tidak? Biar kasus ini tuh cepet selesai, biar nggak ada lagi drama-drama berkepanjangan. Semoga Alvin Lim juga mau berdamai dan dia juga cepet sadar kalau kasus ini tuh ngapain dipanjang lebarin gitu, udah selesai gitu. Nah gitu dong, karena memang apabila menghadapi anak 9 bebek sudah tidak bisa lagi menggunakan bahasa kalbu, apalagi bahasa ibu. Bahasa cinta pun rasanya akan terbuang percuma dan sia-sia. Maka suka tidak suka, bahkan mau tidak mau, menghadapi anak 9 bebek yang semakin hari semakin meracau, maka membuat sebuah laporan terkait apa yang disampaikan adalah sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan. Langkah Teh Novi untuk membuat laporan terkait apa yang disampaikan oleh anak 9 bebek tentunya adalah langkah yang sangat tepat agar anak 9 bebek dapat mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan selama ini di berbagai media. Alright. Yang benar adalah saudara Alvin Lim ini tidak paham dengan logika hukum. Nih saya ajarin ya saudara Alvin Lim ya. Premis pertama, saudara Alvin Lim ini bilang bahwa dia tahu banyak pramugari kok yang jadi pelacur. Premis kedua, Alvin Lim ini kan bilang si Novi ini seorang pramugari. Maka konklusinya adalah si Novi ini seorang pelacur, itu yang Alvin Lim sebutkan. Jadi jangan sekarang panik. Alvin Lim ini panik atau tidak tahu tentang logika hukum. Kalau tidak tahu logika hukum, sini saya ajarin ya. Alvin Lim ya, jangan bikin malu lah orang hukum, jangan bikin malu kayak advokatan lah ya. Kalau nggak ngerti belajar lagi saudara Alvin Lim ya, belajar lagi. Ingat ya Alvin Lim, kamu punya anak perempuan, hati-hati berbicara. Nggak selesai-selesai kamu habis ngomong anakmu dihujat satu Indonesia akibat ulah bapaknya yang udah tahu sopan santun bicara. Ya, tunggu aja kamu, anakmu perempuan ya. Pokoknya jangan kaget-kaget kamu kalau netizen hujat anakmu saat upload video atau live. Dihujat satu Indonesia, lihat aja. Katain orang, jangan sampai nanti Alvin Lim marah kalau ada yang katain anaknya ya. Pokoknya perbuatan bapak anak yang bertanggung jawab. Ingat itu, Alvin Lim punya anak perempuan, ingat itu ya.
Sumpah ini si Alvin Lim ngapain coba, dikit-dikit heboh kasih uang, dikit-dikit heboh ganti uang. Ya kalau lu banyak duit ngapain lu hebohin tuh duit donasi? Kasihin aja ke Agus, udah simple, selesai masalah. Perkara donasi 1,5 M, dia mau bikin petisi aja 3 M, ya aja 3 M itu kasihin aja ke Agus. Selesai kan? Lagian nih acara 2 CCTV One nih ngadi-ngadi nih. Kemarin udah bener-bener ditengahin sama Kemensos, ini dibikin-bikin kisruh lagi kan. Pihaknya si Agus masih kekeh banget kalau duit itu duit hak dia. Kan udah dijelasin dari Kemensos, Tenovi bukan menguasain duit itu, cuman mau ngontrol doang biar nggak disalahgunakan, paham nggak sih? Tolong dong tetangga pengacaranya Agus, tolong sampai ini ke pengacaranya nih, kayaknya nggak paham-paham gitu. Satu lagi yang bikin gue kesel di sini, hostnya ini nggak netral, ngebela ke pihak sebelah. Di mana-mana host itu menengahi, bukan ngajak debat. Ini hostnya ngajak debat. Kayaknya akun host ini butuh silaturahmi dari para netizen deh kayaknya. Kesel banget gue nonton ini debat. Jadi nih Kemensos kemarin apaan? Gak selesai masih masalahnya, masih didebatin lagi kayak awal gitu. Yuk para netizen coba kalian komen gimana pendapat kalian. Iya, ada yang habis ngesomasi orang nih. Jadi nih si Alvin nih, si paling anaknya 9 naga, dia habis ngesomasi Koko Hirochimot sama Tenovi Pratiwi. Iya disomasi. Terus kata dia, ya dia ngasih kesempatan buat Koko Hirochimot buat minta maaf sama ngehapus konten. Begitupun sama Tenovi juga gitu. Daripada lu ngasih kesempatan, mending gua aja deh yang ngasih lu cangkul biar lu ada kegiatan berkebun di rumah ya, daripada lu ngesomasi orang kagak jelas yang alasannya itu apa, masih menjadi tanda tanya dan misteri ya. Masalahnya Koko Hirochimot sama Tenovi ini kagak pernah ngatain elu. Yang ngatain elu tuh gua. Lu salah somasi orang, Alvin. Apa punya gua belum selesai diketik somasi gua? Apa masih mau di print atau gimana sih? Atau mau gua bantu ketik? Gua boleh request nggak yang tipe tulisannya itu yang Comic Sans terus warna pink? Emang lu kira Farhad doang suka warna pink? Gua juga suka warna pink, Pin. Jadi nanti kalau bikin surat somasi buat gue yang itu ya tadi ya requestan gue Comic Sans sama warna pink. Oke? Nah terus si Alvin bilang lagi tuh, kalau Koko Hirochimot sama Tenovi Pratiwi ngerasa bersalah ya dan mau minta maaf, ngapain dibawa ke jalur hukum gitu ya kan? Apalagi ke jalur kereta, serem banget, takut ketabrak. Lebih-lebih lagi kalau dibawa ke jalur Gaza, aduh buset serem. Terus katanya kalau mereka ngerasa nggak bersalah dan masih ngotot, ya dibawa ke pengadilan. Terus kalau merasa jatuh cinta dibawa ke KUA ya Pin. Kalau merasa mules dibawa ke toilet. Ya. Dan di sini guys dia bilang ini tuh di luar kasusnya Agus yang mau didamaikan sama Kemensos. Ya iyalah di luar kasusnya Agus, orang lu sebenarnya mau ikutan pansos tapi telat. Kagak nyangka kan lu baru join bentaran udah mau damai aja, di luar ekspedisi lu ya. Di luar ekspektasi lu pasti ya. Kasian banget sih. Kasian banget. Jangan sedih. Beli es krim yuk. Hati-hati ya, kita di dalam berbicara harus waspada dan hati-hati. Apalagi ini sosial media, TikTok ini sudah meluas kemana-mana ya. Dari mulai kalangan ABG, kalangan menengah yang udah dewasa, orang tua, dari mulai kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. TikTok udah pada digunakan ya, hati-hati. Kalau saya sih lebih menyarankan ya untuk Anda tidak perlu menduga-duga dengan lain-lain. Jangan suka menggiring opini publik tanpa alasan alat bukti yang cukup. Ya, kecuali kalau menggiring opini publik itu sudah mempunyai alas bukti yang cukup. Ya, ini sampai jangan jadi lah, jangan pakai narko lah. Gak wajar loh, hati-hati loh. Ya, yang tadinya mungkin tujuan Anda hanya menduga-duga ini bisa mencemarkan nama baik loh, dan ini bisa kategori menuduh juga loh. Ya, hati-hati. Nanti ada apa-apa baru nangis. Ya, ingat, seseorang yang paham hukum, seseorang yang tahu hukum, tahu undang-undang,
baik undang-undang dasar maupun undang-undang pidana, dia tidak akan pernah mengambil kesimpulan dari dugaan, tetapi mengambil kesimpulan tentu dengan alat bukti yang kuat, bukan dengan dugaan, ya. Jadi kalau cuma menduga-duga tidak perlu ke sosial media. Boleh menduga, ya udah cukup diri sendiri aja, nggak perlu disounding ke sosial media, ya. Yang akhirnya menggiring opini publik, provokasi, dan ya menuduh sembarangan, berkata menduga-duga tanpa alat bukti yang kuat. Itu hati-hati loh, ya, hati-hati. Menduga-duga boleh, tapi itu untuk diri sendiri, tidak perlu disounding ke sosial media, ya. Digenggam aja sendiri, ya, gak usah sampai di TikTok, ya. Waduh, gak enak kan didengarnya gitu loh. Kecuali kalau punya alat bukti yang kuat, alat bukti yang lengkap, ya, baru silahkan. Dan itu pun tempatnya bukan di sosial media, silahkan digugat atau dilaporkan. Kalau memang apa yang dituduhkan, apa yang diduga itu ada alat bukti yang kuat, ya, itu aja.